Teheran, ibu kota Iran, memiliki sejarah panjang yang meliputi berbagai peradaban dan kerajaan. Kota ini terletak di wilayah utara Iran, di kaki pegunungan Alborz, yang memberikan perlindungan alamiah serta akses strategis ke daerah-daerah penting di sekitarnya. Sebelum menjadi pusat kekuasaan nasional, wilayah Teheran hanya merupakan desa kecil pada zaman kuno. Kota ini diperkirakan sudah dihuni sejak zaman pra-Islam, meskipun tidak ada bukti arkeologis yang kuat untuk menunjukkan peran besar Teheran pada masa tersebut. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Pada abad ke-9, wilayah ini mulai dikenal dengan nama Teheran. Desa kecil ini terletak di dekat kota Rai, salah satu pusat budaya dan perdagangan utama di wilayah itu. Rai sendiri merupakan kota yang sangat penting pada zaman Kekaisaran Sasaniyah dan era Islam awal. Teheran mulai menarik perhatian ketika Rai dihancurkan oleh invasi Mongol pada abad ke-13. Banyak penduduk Rai yang melarikan diri ke Teheran, yang pada saat itu masih berupa permukiman kecil. Perlahan, populasi Teheran pun meningkat. Pada abad ke-16, dinasti Safawi menguasai Iran dan memulai pembangunan di berbagai wilayah negara. Meskipun ibu kota kerajaan berada di Isfahan, beberapa raja Safawi tertarik pada Teheran karena lokasinya yang strategis. Mereka membangun taman-taman dan istana-istana kecil di sekitar Teheran. Teheran mulai menunjukkan potensinya sebagai pusat politik penting pada abad ke-18 ketika dinasti Qajar mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1786, Aga Muhammad Khan Qajar, pendiri dinasti Qajar, memilih Teheran sebagai ibu kota Iran. Pemilihan Teheran sebagai ibu kota bukan tanpa alasan. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan Alborz yang sulit diakses, menjadikannya lokasi yang aman dari ancaman invasi, sekaligus berada di jalur perdagangan yang penting antara Asia Tengah dan Teluk Persia. Setelah menjadi ibu kota, Teheran mulai berkembang pesat. Dinasti Qajar membangun benteng, gerbang kota, dan istana yang mempercantik serta memperkuat kota ini sebagai pusat kekuasaan. Mereka juga mendirikan banyak bangunan dan fasilitas umum, termasuk pasar, masjid, dan sekolah. Salah satu bangunan penting dari era Qajar yang masih berdiri hingga saat ini adalah Kompleks Golestan, yang merupakan tempat tinggal para Raja Qajar. Kompleks ini menjadi saksi banyak peristiwa bersejarah, termasuk pengangkatan Raja-Raja Qajar. Pada abad ke-19, Teheran mengalami modernisasi di bawah pengaruh negara-negara Eropa, khususnya Inggris dan Rusia, yang memiliki kepentingan besar di Iran. Jalan-jalan baru dibangun, sistem pendidikan mulai diperkenalkan, dan infrastruktur publik mulai berkembang. Meskipun Teheran mengalami modernisasi, dinasti Qajar tetap mengalami tekanan dari rakyat yang tidak puas dengan korupsi dan kelemahan pemerintahan. Hal ini memuncak dalam revolusi konstitusional Iran pada awal abad ke-20, yang menuntut pembatasan kekuasaan raja. Revolusi konstitusional berhasil mendirikan parlemen pertama Iran pada tahun 1906, dengan Teheran sebagai pusat kegiatan politik. Namun, ketidakstabilan politik dan kekuatan asing membuat periode ini penuh ketegangan. Pada tahun 1921, sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Reza Khan berhasil menggulingkan pemerintahan Qajar. Pada tahun 1925, Reza Khan mendeklarasikan dirinya sebagai Shah dan mendirikan dinasti Pahlavi. Teheran kemudian mengalami gelombang baru modernisasi. Di bawah kekuasaan Reza Shah, Teheran diperluas dan dibangun ulang. Jalan raya lebar, gedung-gedung modern, dan institusi publik seperti universitas dan museum didirikan. Teheran mulai mengadopsi gaya arsitektur barat, mencerminkan ambisi Reza Shah untuk memodernisasi Iran. Selama Perang Dunia II, Teheran menjadi pusat perhatian internasional ketika Sekutu, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris mengadakan konferensi Teheran pada tahun 1943. Pertemuan ini membahas strategi Perang Dunia II dan masa depan pasca perang. Setelah perang, Teheran terus berkembang sebagai pusat politik dan ekonomi Iran.
Populasi kota meningkat drastis karena urbanisasi dan migrasi dari daerah pedesaan, yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Pada tahun 1950-an, Iran mengalami krisis politik akibat upaya nasionalisasi industri minyak oleh Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Konflik ini menyebabkan keterlibatan asing dan kudeta yang didukung oleh Shia dan MI6, yang mengembalikan Shah Muhammad Reza Pahlavi ke kekuasaan. Selama periode pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi, Teheran mengalami pertumbuhan besar-besaran. Kota ini menjadi pusat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek ambisius, seperti pembangunan Menara Azadi yang menjadi simbol modernisasi Iran. Namun, pertumbuhan pesat Teheran juga menimbulkan kesenjangan sosial yang mendalam. Ketidakpuasan terhadap rezim Pahlavi memuncak dalam revolusi Iran pada tahun 1979, yang menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran dengan Teheran sebagai pusatnya. Setelah revolusi, Teheran menjadi pusat kekuasaan pemerintahan Islam. Banyak institusi politik baru dibangun, termasuk Majelis Permusyawaratan Islam, Parlemen Iran, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Kota ini juga menjadi pusat propaganda dan simbol revolusi. Pada era pasca revolusi, Teheran mengalami tantangan besar, termasuk Perang Iran-Irak, tahun 1980 sampai tahun 1988, yang menyebabkan kerusakan besar di kota ini akibat serangan udara dari Irak. Namun, Teheran berhasil pulih dan terus berkembang. Selama tahun 1990-an dan 2000-an, Teheran mengalami ekspansi yang luar biasa. Kota ini menjadi salah satu metropolis terbesar di Timur Tengah, dengan populasi yang terus bertambah dan menjadi pusat ekonomi, politik, serta budaya Iran. Teheran menjadi tuan rumah bagi berbagai universitas, pusat penelitian, serta industri teknologi. Meskipun ada sanksi internasional terhadap Iran, kota ini tetap menjadi pusat inovasi dalam sains dan teknologi di kawasan tersebut. Di bawah kepemimpinan presiden yang berbeda-beda, Teheran mengalami transformasi yang mencerminkan dinamika politik Iran. Dari pemerintahan yang konservatif hingga lebih moderat, kebijakan kota ini terus berubah, memengaruhi pembangunan dan gaya hidup penduduknya. Dalam 2 dekade terakhir, Teheran telah berupaya untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan, seperti polusi udara yang parah, kemacetan lalu lintas, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Pemerintah kota Teheran mulai mengimplementasikan proyek-proyek ramah lingkungan dan memperbaiki infrastruktur transportasi. Salah satu proyek infrastruktur utama yang telah dikembangkan adalah sistem Metro Teheran, yang menjadi salah satu jaringan kereta bawah tanah terbesar di Timur Tengah. Proyek ini membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di kota yang terus berkembang. Meski modernisasi berjalan, Teheran masih mempertahankan nilai-nilai tradisional Iran. Kota ini menjadi pusat seni dan budaya, dengan berbagai museum, galeri, serta festival seni yang menampilkan warisan budaya Persia yang kaya. Arsitektur Teheran mencerminkan perpaduan antara modernitas dan tradisi. Di satu sisi, gedung-gedung pencakar langit dan perkantoran modern mendominasi lanskap kota. Sementara di sisi lain, masih terdapat bangunan bersejarah seperti Istana Qajar dan masjid-masjid kuno. Teheran juga menjadi pusat politik yang penting di kawasan ini, terutama dalam hal kebijakan luar negeri Iran. Kota ini sering menjadi tempat pertemuan diplomatik dan negosiasi internasional terkait isu-isu kawasan dan dunia. Hingga hari ini, Teheran tetap menjadi jantung kehidupan Iran, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. Sejarah panjang dan dinamikanya yang terus berkembang membuat kota ini menjadi salah satu pusat peradaban yang penting di Timur Tengah.